kecil, aku sedih. Kakekku baru saja meninggal, tapi sekarang keluargaku malah bertengkar soal warisan. Hah? Kok bisa? Bukannya dalam Islam udah diatur ya tentang warisan? Aku juga kurang tahu tentang ini. Ayahku juga menyinggung perihal faraid. Apa ya faraid? Assalamualaikum teman-teman. Kalian penasaran soal warisan dalam Islam? Apalagi faraid? Yuk belajar faraid bersama aku. Faraid itu apa sih, Bu-buku? Emang siapa aja yang boleh dapat warisan? Wah, pertanyaan bagus. Mari kita bahas. Saat seseorang meninggal dunia, dia tidak hanya meninggalkan kenangan, tapi ia juga meninggalkan harta seperti uang, rumah, ataupun tanah. Lalu, siapa sajakah yang berhak menerima harta tersebut? Faraid adalah ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal, yaitu harta warisan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Quran Surah An-Nisa ayat 11. Dalam hukum waris Islam, laki-laki maupun perempuan berhak menerima harta warisan. Harta warisan tidak bisa dibagikan sebelum hak-hak yang bersangkutan dengan mayit ditunaikan. Yang pertama adalah hak biaya pemakaman mayit, yang dimana di dalamnya ada memandikan, mengafani, dan menguburkan. Lalu yang kedua adalah hak mayit yang bersangkutan dengan melunasi hutang, yaitu hutang kepada manusia seperti jaminan barang, atau hutang kepada Allah seperti zakat maupun puasa. Yang ketiga adalah pelaksanaan wasiat. Yang keempat adalah pembagian harta wasiat, baik itu berupa uang, tanah, ataupun rumah. Jikalau semua sudah ditunaikan, maka hak warisan pun dapat dibagikan. Ada 3 rukun utama dalam faraid. Yang pertama, muwaris, yaitu mayit. Yang kedua, waris yang berhak menerima warisan. Dan yang ketiga, harta warisan. Kemudian, ada 3 sebab seseorang dapat menerima warisan, yaitu keturunan, seperti anak, cucu, kakek, paman, dan bibi. Pernikahan, yaitu suami dan istri. Dan pembebasan budak. Lalu, ada 3 sebab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Yang pertama adalah karena kekafiran seseorang. Yang kedua adalah membunuh waris atau mayit. Yang ketiga adalah perbedaan agama. Jumlah ahli waris terdiri dari 25 orang. 15 orang laki-laki, yaitu suami, anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah dengan ayah, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seayah, dan mu'tik yang memerdekakan budak. Jika semuanya ada, 3 laki-laki utama yang akan dapat warisan, yaitu suami, anak laki-laki, dan ayah. Ada 10 dari pihak perempuan yang mendapatkan warisan. Istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan mu'tiqah yang memerdekakan budak.
Jika semuanya ada 5 wanita utama yang berhak menerima warisan, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan kandung. Kadar warisan untuk setiap individu ada beberapa bagian, yaitu 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Lalu, siapa sajakah yang mendapatkannya dan apa saja yang menyebabkan ia mendapatkan bagian tersebut? Suami mendapatkan bagian 1/2 jika mayit tidak memiliki keturunan. Suami mendapat 1/4 jika mayit memiliki keturunan. Istri mendapatkan bagian 1/4 jika mayit tidak memiliki keturunan. Istri mendapatkan bagian 1/8 jika mayit memiliki keturunan. Anak perempuan mendapatkan bagian 1/2 jika mayit tidak memiliki anak laki-laki. Anak perempuan mendapatkan 2/3 jika anak perempuan tersebut 2 orang atau lebih dan mayit tidak memiliki anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/2 jika mayit tidak memiliki anak perempuan dan keturunan laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat bagian 2/3 jika cucu perempuan dari anak laki-laki tersebut 2 orang atau lebih dan mayit tidak memiliki keturunan laki-laki dan tidak memiliki anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki mendapat 1/6 jika mayit memiliki 1 anak perempuan dan mayit tidak memiliki keturunan laki-laki. Jika ditotalkan, bagian anak perempuan dengan cucu perempuan dari anak laki-laki akan menjadi 2/3. 2/3 merupakan total bagian dari perempuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Ayah mendapatkan bagian 1/6 jika mayit memiliki keturunan laki-laki. Ayah mendapatkan bagian 1/6 ditambah sisa jika mayat memiliki anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan mayat tidak memiliki keturunan laki-laki. Ibu mendapatkan bagian 1/3 jika mayat tidak memiliki anak keturunan dan atau mayat tidak memiliki saudara-saudari kandung, saudara-saudari seayah, maupun saudara-saudari seibu. Ibu mendapatkan 1/6 jika mayat memiliki keturunan dan atau mayat memiliki saudara-saudari kandung, saudara-saudari seayah, maupun saudara-saudari seibu. Kakek mendapatkan bagian 1/6 jika mayat memiliki keturunan dan mayat tidak memiliki ayah. Kakek mendapatkan 1/6 ditambah sisa jika mayat memiliki anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan mayat tidak memiliki keturunan laki-laki. Nenek dari pihak ayah maupun pihak ibu akan mendapatkan 1/6 jika mayat tidak memiliki ibu. Nah, itu dia beberapa poin-poin yang bisa disampaikan mengenai faraid nih. Lalu, teman-teman paham tidak? Nah, untuk menguji pemahaman kalian, bukuku punya beberapa pertanyaan. Yuk, kita perlihatkan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa itu faraid? Ya, ilmu yang mengatur pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal, yaitu harta warisan. Sebutkan 3 hal yang menghalangi seseorang mendapatkan warisan. Benar sekali. Jawabannya karena kekafiran, membunuh ahli waris, dan perbedaan agama. Berapakah jumlah ahli waris?
A. 10, B. 15, C. 25, atau D. 30? Ya, jawabannya adalah C. 25 orang. Jika mayit meninggalkan anak perempuan satu orang dan ayah, maka berapa bagian untuk anak perempuan? Benar sekali, jawabannya adalah D. 1/2. Wah, alhamdulillah ya, sekarang aku sudah mulai mengerti apa itu faraid. Benar, yuk mari kita beritahukan kepada teman-teman kita yang belum mengetahuinya yuk.